bukan soal pelanggaran aturan. Nama ibu siapa? Ibu Diana dan perusahaan ibu tidak bertanggung jawab. Ibu, ini bukan soal untung rugi, ini soal nyawa, ya. Kita ini mau nyelamatin nyawa orang. Dan orang-orang seperti ibu ini yang egois. Pokoknya semua ini pekerja-pekerja ikut aja. Kenapa? Karena orang-orang tidak peduli seperti ini. Sekarang tutup kantornya dan langsung nanti akan diproses. Dan katakan pada semua, pulang. Lakukan sidak, Anies marahi RD karena mendapati ibu hamil bekerja. Kantor ditutup dan diberi sanksi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram bukan kepalang ketika mengetahui ada seorang ibu hamil yang tetap dipaksa bekerja ke kantor atau saat PPKM darurat. Hal itu didapati ketika Anies Baswedan melakukan sidak ke sebuah perusahaan di kawasan Syahid Sudirman Center, Jakarta Pusat pada Selasa 6 Juli 2021. Dalam video postingannya, Anies Baswedan tampak geram menegur manajer HRD perusahaan tersebut. Dalam video terdengar, Anies meminta supaya kantor tersebut ditutup dan seluruh karyawan segera dipulangkan. Anies mengatakan dalam kantor tersebut juga ada seorang ibu hamil yang dipaksa tetap bekerja di kantor. Atas peristiwa tersebut, Anies menyayangkan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya warga masyarakat Jakarta, hari ini hari Selasa tanggal 6 Juli, kita baru saja melakukan inspeksi. Ada hal yang perlu kita renungkan sama-sama. Saya tadi mendatangi bersama dengan kepolisian, tim Dinas Tenaga Kerja, kantor-kantor di Gedung Pencakar Langit Jakarta. Di lantai 43, semuanya adalah orang-orang yang sangat terdidik. Dan kantornya bukan kantor yang termasuk esensial, bukan termasuk kritikal, tetapi semua tetap bekerja. Dan ada ibu hamil tetap bekerja. Saya sampai tegur tadi manajer human resource-nya, seorang ibu yang menjadi manajer HRD. Saya katakan harusnya seorang ibu lebih sensitif melindungi perempuan, melindungi ibu hamil. Tidak seharusnya mereka berangkat bekerja seperti ini. Kalau terpapar, komplikasinya tinggi. Dan pelanggaran yang dilakukan bukan sekedar pelanggaran atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tapi ini adalah pelanggaran atas tanggung jawab kemanusiaan. Di Jakarta, kasus baru 10.000. Kita memakamkan lebih dari 300 orang sehari. Itu semua adalah saudara-saudara kita. Itu semua adalah ayah, ibu, kakak, adik. Jadi kita semua. Karena itu saya minta kepada semuanya, jangan tiru yang terjadi barusan kita lihat. Resiko. Tadi langsung kantornya suruh tutup, semua karyawan harus pulang, dan langsung diproses hukum. Termasuk dari kepolisian akan memproses secara pidana. Karena mereka melanggar undang-undang wabah. Hukuman itu adalah untuk menegakkan peraturan. Jadi bukan menghukum sepuas-puasnya, tapi menghukum sesuai dengan ketentuan perundangan. Ini adalah negara hukum. Ini adalah negara yang diatur dengan tata aturan hukum. Karena itu ketika memberikan sanksi bukan untuk memuaskan hati, tapi memberikan sanksi untuk menegakkan aturan. Karena itu saya minta kepada semua, sekali lagi, jadilah pribadi-pribadi yang mentaati hukum, bukan sekedar mentaati penegak hukum. Jadilah pribadi-pribadi yang ikut melindungi saudara-saudara kita. Jangan justru membuat saudara-saudara kita berisiko terpapar. Mari kita jalani ini dengan keseriusan. Insya Allah ini bisa mempercepat masa sulit untuk selesai.
masa sulit ini segera bisa cepat selesai kalau kita sama-sama bekerja dengan baik, kolektif, disiplin untuk menjaga keselamatan, mengurangi interaksi. Itu aja dulu, salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan menerangkan kini setiap harinya ada 10.000 kasus COVID-19 di Jakarta, bahkan 300 orang meninggal setiap harinya karena COVID-19. Anies Baswedan mengatakan seharusnya sebagai pemimpin perusahaan melindungi pegawainya. Atas pelanggaran itu, Anies langsung menutup kantor tersebut dan akan memberikan sanksi kepada perusahaan tersebut.